subscribe dan like ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rara Inabila dengan NPM F1D024039. Di sini saya akan menjelaskan UAS mata kuliah Bahasa Indonesia mulai dari materi pertama sampai dengan akhir dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza, SPD MPD. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Let's go! Halo semuanya, di sini saya akan mulai menjelaskan materi awal perkuliahan kami sampai dengan akhir. Di pertemuan pertama, kami membahas tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua, bahasa pergaulan, dan bahasa warga Indonesia karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di penjuru Indonesia sebagai bahasa ibu. Yang kedua ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Apa sih kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Dan yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya. Dan yang keempat ada alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, penghubung pada tingkat nasional. Dan yang keempat ada alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada pertemuan kedua, kami membahas tentang materi sikap berbahasa Indonesia atau language attitude. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat. Bahasa baik yang dwibahasawan maupun multibahasawan akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak, atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun oleh anggota masyarakatnya. Pada pertemuan ketiga, kami membahas tentang materi teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan. Yang pertama ada prosa fiksi yang terdapat novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Yang kedua ada prosa non-fiksi atau tulisan akademik, karya tulis ilmiah, contohnya hasil kajian pustaka. Yang kedua, hasil dari proses penelitian. Selanjutnya ada puisi. Puisi terbagi menjadi dua,
yaitu puisi lama seperti mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Dan yang kedua ada puisi baru, contohnya balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Selanjutnya itu ada drama seperti tragedi, komedi, opera, melodrama, farse, tablo, seni tari, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah itu meliputi hasil kajian pustaka seperti makalah, artikel ilmiah, berita, buku teks, buku ajaran, modul, buku panduan, praktikum, dan lain-lain. Baiklah, di pertemuan keempat kami juga membahas materi tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Di sini yang pertama kami mencoba untuk membuat latar belakang seperti pendidikan memiliki pengaruh terhadap budaya suatu masyarakat yang disampaikan oleh Santoso dan Reza pada tahun 2022. Masyarakat yang berpendidikan sudah baik dengan kedisiplinan dan kerja keras menurut Nur Manzah. Dampak pada produktivitas masyarakatnya dalam bekerja sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan materi selanjutnya pada pertemuan 5 kami membahas tentang teori presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, dan informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Berdasarkan pengertiannya, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan, media yang digunakan, dan menerima pesan, audiens. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat. Presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat merubah keyakinan atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Baiklah, di pertemuan 6 dan 7 kami membahas tentang materi mendesain proposal kegiatan. Yang pertama itu biasanya ada judul, yang kedua itu daftar isi yang diberikan halaman setiap subbab sebagai isi proposal. Yang ketiga itu ada bab 1, di mana di bab 1 ini terdapat pendahuluan, yaitu ungkapan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. Yang keempat itu ada bab 2 atau gambaran umum rencana usaha, uraian kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Yang kelima itu ada bab 3 atau metode. Di sini adalah metode atau cara membuat produk komunitas usaha dan mengemas dan memasarkannya sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Yang keenam itu ada biaya dan jadwal kegiatan. Dan yang ketujuh itu ada daftar pustaka dengan menggunakan format American Psychological Association atau APA. Baiklah, selanjutnya adalah pertemuan ke-12 dan ke-13, di mana di sini kami membahas materi tentang melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian. Yang pertama ada hakikat penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Penelitian juga suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan menyimpulkan data berdasarkan pendekatan metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Di metode penelitian, yaitu prosedur atau langkah-langkah dapat
mengetahui ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah itu biasanya ada rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Selanjutnya itu ada penelitian yang baik, di mana penelitian yang baik itu tentunya bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai kebaruan, dan juga ada tema up to date, misalnya yang dikaitkan dengan COVID-19 menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya juga ada cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu ada menggunakan APA atau American Psychological Association. Yang kedua ada Harvard. Yang ketiga ada IEEE. Yang keempat ada MLA. Yang kelima ada Vancouver. Dan yang keenam itu ada Chicago. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.